Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketujuh ini kita akan bahas ekologi jamur kayu. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang jamur tiram, kemudian kita membahas tentang jamur kuping. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jamur shiitake dari segi ekologinya. Pada materi ini kita akan bahas tentang media tumbuhnya, syarat tumbuhnya, dan kebutuhan nutrisinya. Ini contohnya golongan jamur shiitake. Variasinya sudah saya jelaskan di awal, itu ada yang coklat, kuning, hitam. Ini tergantung dari kondisi ekologi dari jamur shiitake itu. Ya. Jadi tergantung dari tempat tumbuhnya, tergantung dari jenis kayu yang menjadi medianya. Ini adalah jenis kayu shi yang kita sebutkan, yang khas di Jepang sehingga namanya dia shiitake karena dia tumbuh di ekologinya pada substrat pada kayu shi. Jenisnya itu ada yang coklat, kuning, hitam. Ini contohnya yang jenis hitam. Nah, dalam jamur shiitake, dalam 100 gram jamur shiitake kering, itu terkandung protein kasar itu sekitar 13,4 sampai dengan 17,5%. Lemak kasarnya 4,9 sampai dengan 8,9%. Karbohidratnya itu 7,5 sampai dengan 78%. Kemudian kalorinya itu 387 sampai dengan 392%. Sehingga sangat bagus ini digunakan sebagai pangan alternatif untuk shiitake. Sehingga disebut dengan istilah rajanya jamur kayu karena dia memang kandungan gizinya sangat bagus. Ini tumbuhnya, dia tumbuh dalam kayu-kayu di kondisi substratnya itu tumbuh bagus pada kayu-kayu yang berdaun lebar. Kemudian pada jamur shiitake itu fungsi yang selain sebagai konsumsi, bisa dikonsumsi edible, dia juga bisa digunakan sebagai obat. Ini pada jamur shiitake itu dilakukan penelitian. Itu ternyata bahwa jamur shiitake itu bisa menurunkan kadar kolesterol dari darah dari manusia yang mengkonsumsi secara rutin dari jamur shiitake. Banyak penelitian yang dilakukan untuk meneliti tentang jamur shiitake. Dia juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit hepatitis B, menurunkan kadar gula, kemudian yang terkenal adalah sebagai anti kanker atau anti tumor. Ini contohnya jamur shiitake yang digunakan sebagai obat. Dia di blender, dimasukkan dalam kapsul. Ini kalau saudara beli tidak tahu bahwa itu adalah isinya adalah jamur shiitake yang digerus. Ini memang kalau sudah begini itu sangat mahal harganya. Itu sudah jadi usaha, jadi suatu perusahaan yang besar yang bisa produksi shiitake seperti ini. Ini contohnya shiitake, dia karakteristiknya di badan buahnya dia pecah-pecah seperti ini. Jadi kalau saudara pergi ke supermarket beli ya yang seperti ini yang kelihatan. Ini contohnya kalau dalam substrat kita lihat dengan menggunakan cara semi modern, maka dia bisa tumbuh badan buahnya itu ini harus dilepas plastiknya. Jadi tidak sama dengan tiram, tidak sama dengan kuping. Kalau shiitake itu harus dilepas, maka dia baru mau tumbuh seperti ini. Ini beda substratnya. Jadi kondisi-kondisi yang seperti ini itu harus saudara perhatikan kalau saudara mau memberdayakan tentang yang berhubungan dengan jamur shiitake. Ini kalau pada substrat
kita bisa melihat pada saat mau panen seperti ini. Jadi panennya tidak seperti jamur tiram diambil satu-satu, tapi ini langsung bisa keseluruhan diambil. Ini dengan menggunakan substrat serbuk gergaji, sama dengan jamur tiram dan jamur kuping. Tempat tumbuhnya ini jamur shiitake itu memang agak sedikit berbeda dibanding dengan jamur tiram dan jamur kuping. Meskipun dia juga bisa tumbuh pada serbuk gergaji. Kemudian pada kondisi suhunya, jamur shiitake tidak bisa tumbuh pada kondisi suhu pada kondisi daerah-daerah yang dataran tinggi atau mungkin pada dataran rendah. Justru pada dataran tinggi yang suhunya sekitar 10 sampai dengan 24 dia akan tumbuh bagus. Ini rentangan suhunya. Meskipun dia bisa tumbuh begini, tapi rentangan yang dia kehendaki itu adalah sebenarnya 15 derajat Celcius. Kemudian shiitake itu sensitif terhadap kondisi CO2 tinggi. Ini yang dibutuhkan 550 sampai dengan 700 ppm CO2-nya. Jadi kalau lebih dari itu tidak tahan shiitake. Cahaya yang dibutuhkan sama, cahayanya adalah cahaya baur. Dia tidak tahan terhadap cahaya langsung. Kalau dia terkena cahaya langsung, maka primordianya akan mengalami hambatan atau kerusakan. Sehingga kalau saudara nanti menggunakan rak jamur untuk budidaya jamur shiitake, maka usahakan raknya tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Dia harus terlindungi. Ini contohnya badan buahnya yang kering kalau dia terkena sinar matahari. Nah, seperti ini. Ini tepi-tepinya. Ya. Nah, ini kalau dalam bentuk backlog, kalau saudara mau membudidayakan begini ini, jadi dia kelihatan seperti ini. Jadi tidak sama dengan jamur tiram dan kuping. Jadi setelah dibuka bungkusnya, dia akan kelihatan seperti ini, coklat tua, kemudian benjol-benjol begini ini, baru kemudian dari badan buahnya jamur shiitake tumbuh. Kalau dia tidak dilepas, maka dia tidak akan bisa muncul badan buahnya. Nah, kalau sudah begini, maka diambil. Ini ciri khas dari jamur shiitake pada penggunaan serbuk gergaji yang digunakan untuk bentuk backlog yang digunakan sebagai medianya. Ini kalau sudah masuk di supermarket itu berbeda ya. Kalau saudara lihat, saudara beli ke supermarket ya begini nih bentuknya. Tapi yang hitam jarang. Yang kebanyakan adalah yang jenis coklat. Yang kebanyakan. Ini cahaya baur yang dibutuhkan sama dengan jamur tiram putih. Serbuk gergajinya sama, bisa menggunakan kayu sengon. Kalau memang tidak ada kayu si, ya kayu sengon atau kayu-kayu yang lain yang keras itu bisa digunakan. Ini pelatihan. Jadi kalau pelatihan jamur kuping itu biasanya jamur shiitake juga bisa diselipkan juga, cuma beda suhunya saja. Ini pertumbuhan miseliumnya sama. Nah, nanti pada saat terakhir, nah yang begini ini jadi hitam, yang putih begini ini setelah dia tua itu akan jadi hitam seperti ini. Itu bedanya. Dia jadi begini. Nah, kemudian muncul badan buahnya. Sehingga dilepas seperti ini, tidak sama dengan jamur kuping.
Ini contohnya kalau menggunakan jati atau sengon, itu ini kandungan selulose, pentosa, lignin, dan abunya. Dilewati saja. Apakah sampah organik bisa dipakai untuk budidaya jamur shiitake? Jawabnya bisa, tapi harus ada campurannya. Apa yang harus dicampurkan? Yang dicampurkan pada sampah organik adalah bahan-bahan atau material-material yang mengandung N tinggi. Contohnya apa ya? Seperti ada daun lamtoro, berangkasan kacang tanah, berangkasan kedelai, dan sebagainya. Itu sangat disukai oleh jamur shiitake. Bahan tambahan kalau menggunakan sistem semi modern sama dengan jamur tiram atau sama dengan jamur kuping, yaitu bekatul, ada kapur tohor, ada tepung jagung, ada pupuk tulang, ada gipsum, ada nutrisi AGS, ada molasis. Jangan lupa di sini kalau memang di tempat saudara banyak tanaman-tanaman yang mengandung N, nah itu bisa ditambahkan. Contohnya misalkan di sini ada dari tanaman-tanaman berangkasan kedelai, berangkasan kacang tanah, itu bisa ditambahkan. Lamtoro, daun lamtoro itu bisa dipakai untuk jamur shiitake. Dia akan sangat bagus. Bisa juga kotoran ayam. Kenapa kotoran ayam? Karena kotoran ayam mengandung banyak N. N-nya tinggi. Ini cara tumbuhnya. 16 sampai dengan 22 derajat Celcius. Kelembapannya tinggi, dia harus 95 sampai dengan 100 sama. Air digunakan sebagai pelarut pada jamur shiitake. Dia tidak bisa tumbuh bagus kalau airnya kurang. Cahaya dia hanya dibutuhkan cahaya baur sama dengan tiram dan sama dengan kuping, yaitu sekitar 400 lux. pH-nya dibutuhkan pH 5,5 sampai dengan 6,5. Aerasi dibutuhkan juga, sehingga pada kombong kalau saudara membudidayakan jamur shiitake, pertukaran antara O2 dan CO2 itu juga perlu diperhatikan. Ini rasio CN itu juga perlu diperhitungkan. Jadi shiitake yang saudara budidayakan kalau menggunakan serbuk gergaji, maka serbuk gergaji yang masih baru dengan CN rasio yang tinggi itu menyebabkan terhambatnya pertumbuhan miselium jamur shiitake. Jadi harus ditahan dulu, harus dikomposkan terlebih dahulu. Sterilisasi substrat sama, kalau menggunakan backlog itu butuh waktu sekitar 6 sampai dengan 8 jam. Nutrisinya sama, dia butuh vitamin, butuh C, H, O, N, dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk ekologi dari jamur shiitake. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.